dalam keinginan kita untuk merasakan banyak pengalaman hidup, kita sering lupa memperhatikan kualitas pengalaman itu sendiri. Kita cenderung tertarik pada gaya hidup yang sibuk dengan jadwal penuh, kehidupan sosial ramai, banyak perjalanan, dan ambisi besar. Hasilnya, kita terjebak dalam kehidupan yang fokus pada hal-hal eksternal, tapi kurang memperhatikan diri sendiri. Media dan budaya populer sering menggambarkan gaya hidup sibuk sebagai ideal. Bagi banyak orang modern, cara hidup seperti ini dianggap normal. Tapi apakah ini benar-benar baik untuk kita? Orang yang hidup sederhana dan tenang sering dianggap biasa atau bahkan gagal. Karena itu, sulit untuk melihat kehidupan sederhana sebagai sesuatu yang menarik atau berharga. Padahal, bagi sebagian orang, gaya hidup seperti ini justru menunjukkan kedisiplinan dan kebijaksanaan yang tinggi. Henry David Thoreau, seorang penulis dan filsuf Amerika abad ke-19, pernah berkata, jika seseorang tidak mengikuti orang lain, mungkin karena ia mendengar musik yang berbeda. Biarkan dia mengikuti irama yang ia dengar, sejauh apapun itu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk memilih jalan hidup yang berbeda selama itu sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Thoreau adalah pemikir yang mengutamakan kesederhanaan, kemandirian, dan keaslian dalam hidup. Ia tidak hanya menulis tentang ide-ide ini, tapi juga mempraktekannya. Alih-alih mengejar karier biasa, ia berteman dengan Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf terkenal. Kemudian, Thoreau memilih tinggal sendiri di sebuah pondok di hutan milik Emerson. Di sana, Thoreau hidup sederhana dan tenang, jauh dari keramaian. Ia hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting baginya. Ia bekerja 1 hari seminggu dan memiliki sedikit barang. Jauh dari hiruk-pikuk masyarakat, Thoreau mendekatkan diri dengan alam dan menulis. Ia menghasilkan buku terkenalnya, Walden. Dalam buku ini, ia menjelaskan alasannya hidup di hutan. Aku ke hutan karena ingin hidup dengan sadar, hanya menghadapi hal-hal penting dalam hidup. Aku ingin belajar dari alam. Aku tidak mau ketika mati nanti merasa belum benar-benar hidup. Aku ingin menjalani hidup secara mendalam dan merasakan seluruh esensinya. Kita semua ingin hidup baik dan sukses. Tapi, seberapa sering kita berhenti sejenak dan memikirkan apa arti kehidupan yang baik dan sukses bagi kita? Seberapa sering kita mempertimbangkan bukan hanya bagaimana hidup kita terlihat dari luar, tapi bagaimana rasanya dari dalam tempat di mana kita benar-benar mengalami hidup? Kesuksesan sebenarnya sederhana, itu berarti mencapai tujuan yang kita tetapkan. Jadi, sukses dalam hidup tergantung pada bagaimana kita menentukan tujuan hidup kita dengan sadar, lalu berusaha mencapainya. Orang yang hidup tenang dan sederhana bisa sama suksesnya dengan orang yang hidup sibuk dan terkenal, asalkan keduanya menjalani hidup sesuai pilihan mereka sendiri. Keduanya sukses jika mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Kegagalan hanya terjadi jika seseorang hidup tanpa tujuan dan tanpa pemikiran yang matang. Kegagalan bisa terjadi di mana saja, baik di istana mewah maupun di pondok sederhana di hutan. Memang ada orang yang terjebak dalam situasi sulit yang tidak mereka pilih, seperti masalah keuangan, kesehatan, atau tanggung jawab yang memaksa mereka hidup dengan cara yang tidak mereka sukai. Banyak orang juga memang memilih hidup sibuk dan materialistis. Tapi bagi yang tidak suka gaya hidup seperti itu, jika kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak kita hargai dan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita anggap penting, padahal ada pilihan hidup lain yang lebih sesuai. Mungkin kita perlu mengubah arah. Kita mungkin perlu menyederhanakan atau setidaknya memperbaiki cara hidup kita. Tidak dapat dihindari, kita hampir selalu menghabiskan sebagian waktu kita untuk orang-orang, hal-hal, dan tugas-tugas yang tidak kita inginkan. Namun, pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri sendiri ketika kita memiliki pilihan adalah seberapa banyak, mengapa, dan untuk apa?
Kita semua menyadari bahwa waktu adalah satu-satunya komoditas yang tidak dapat diperoleh atau dibeli kembali setelah berlalu. Secara mendasar, waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Namun, kita sering menghabiskannya dengan sembarangan untuk alasan-alasan yang tidak kita pikirkan secara matang. Kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil uang, mobil, atau barang-barang kita. Tetapi kita sering dengan mudah membiarkan orang-orang, hal-hal, dan pengalaman mengambil waktu kita setiap hari, bulan, tahun, dan dekade. Di sini, kita mungkin dapat belajar dari Thoreau, Emerson, dan pemikir-pemikir besar lainnya untuk menghargai nilai dari kesengajaan dan fokus kita terhadap waktu, persepsi, dan pengalaman internal dalam hidup kita, bukan pada hal-hal, pendapat orang lain, dan apa yang tidak dapat kita kendalikan di luar diri kita. Singkatnya, Thoreau menulis, "Saya yakin, baik karena keyakinan maupun pengalaman, bahwa mempertahankan diri di bumi ini bukanlah kesulitan, melainkan kesenangan." Jika kita hidup dengan sederhana dan bijaksana, mungkin kita tidak selalu perlu menerima pekerjaan baru dengan tanggung jawab yang lebih besar. Menerima undangan ke konser atau pesta, pergi ke tempat yang telah banyak orang kunjungi, mempertahankan hubungan dengan sebanyak mungkin orang, berusaha mengikuti semua orang yang kita kenal dan lihat secara online, atau membeli versi terbaru dari suatu barang. Sebaliknya, bagi sebagian dari kita mungkin akan lebih baik jika kita fokus pada cara mengurangi daftar tugas, acara di kalender, dan orang-orang yang kita ajak berinteraksi. Sebagai gantinya, kita dapat menjaga jadwal yang relatif sederhana dengan hanya beberapa hal dan orang penting saja. Sebenarnya, kehidupan yang menarik adalah kehidupan di mana kita bersemangat untuk menjalaninya, bukan selalu sibuk melakukan berbagai hal. Tidak ada yang istimewa dari menjalani kehidupan yang tidak kita sukai jika kita tidak harus melakukannya. Ada kebajikan dan kepahlawanan besar dalam menjaga kewarasan, bersikap baik, menghabiskan waktu yang bermakna dengan beberapa orang terdekat, serta mempertahankan keaslian dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Tentu saja, semua ini bukan untuk meremehkan kesulitan dalam melakukan hal tersebut dan hidup dengan cara demikian. Berenang melawan arus konvensi sosial, harapan pribadi, dan budaya dari apa yang saat ini kita lakukan. Seperti mencoba kembali ke garis pantai sementara kekuatan arus laut menarik kita semakin jauh ke laut. Lebih dari itu, ambiguitas tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dan apa yang sebenarnya baik untuk kita selalu ada. Godaan untuk melepaskan tanggung jawab dengan membiarkan arus membawa kita dan hidup seperti orang lain, mendefinisikan kesuksesan dan kegembiraan seperti mereka selalu ada. Bagaimana orang lain mendefinisikan kesuksesan dan kegembiraan terlihat jelas dalam setiap unggahan di media sosial dan tersirat dalam setiap pertemuan di mana kita ditanya, "Apa pekerjaanmu?" Namun, seperti kata Thoreau, daripada cinta, uang, atau ketenaran, berikan aku kebenaran. Untuk menemukan kebenaran dan nilai-nilai, Thoreau berpaling ke alam, kemandirian, dan kehidupan yang sederhana. Namun, bisa dikatakan bahwa kemana kita mencari mungkin jauh kurang penting daripada mengapa kita mencari ke arah tersebut. Kita seharusnya mengambil inspirasi dari kesengajaan Thoreau, bukan harus dari gaya hidupnya. Kehidupan yang sukses bukanlah yang dipenuhi dengan pertemuan penting, kehidupan sosial yang aktif, kekayaan tinggi, atau ketenaran. Namun, juga bukan kehidupan yang direduksi ke bentuk paling dasar, terutama diisi dengan waktu luang dan hiburan. Kehidupan yang sukses hanyalah kehidupan yang penuh kesadaran, yang terdiri dari keaslian, kemandirian, dan adaptasi terus-menerus menuju siapa kita dan bagaimana kita ingin hidup. Pada akhirnya, satu-satunya penyesalan atas ketidakberhasilan dalam hidup adalah tidak berhasil hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan sebaiknya kita bisa.